Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali saya kembali hadir menyapa Anda dalam Tajam Sepekan. Bersama saya Rati Purwa, Anda menyaksikan Tajam Sepekan. Tambang pasir yang dikelola oleh Mahmudi, warga desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, menuai reaksi keras dari masyarakat setempat. Puluhan warga dusun Brego, Ambulu beramai-ramai memblokade jalan masuk ke area tambang pasir yang luasnya mencapai 3 hektar tersebut. Karena masyarakat khawatir dapat merusak kelestarian lingkungan, terlebih di saat musim penghujan seperti saat ini. Karena pengerukan pasir yang memiliki kedalaman 5 hingga 8 meter ini berpotensi menyebabkan genangan air yang besar. Jika aktivitas penggalian terus dilakukan menggunakan alat berat, maka akan berdampak buruk ke lahan sekitarnya, seperti tanah longsor dan banjir bandang, akibat genangan air yang terbendung sehingga dinilai membahayakan lingkungan. Saat ini kondisi tambang pasir tersebut memang sudah banyak terjadi longsor dan mengkhawatirkan warga. Dengan demikian, warga meminta agar aktivitas penambangan pasir agar segera dihentikan. Ya sekitar 4 bulan lah kurang lebih. 4 bulan? Iya. Warga gimana Pak terkait dengan adanya penambangan? Ya resah. Rasanya kenapa? Rasanya gini, kalau ada entah kapan terjadinya bencana banjir itu loh. Kan kalau menerjang pemukiman kan gimana itu, Mas? Madri selaku kepala dusun Brego, desa Sumberjo, dirinya merasa kecewa terhadap pengelola tambang pasir karena sebelumnya pengelola sudah berjanji kepada masyarakat untuk menghentikan aktivitasnya. Namun kenyataannya mereka masih beroperasi hingga sampai saat ini. Semua masyarakat itu dengan bentuk galian yang seperti itu kan merasa khawatir. Dalam artian apa? Posisi tambang ini kan dekat sungai. Kegiatan penambang ini harus dihentikan. Kalaupun ini mungkin diratakan, kan tetap lubangnya kan tetap dalam. Jadi kalau mungkin kita langkah musyawarah seperti ini, nanti pihak penambang itu merasa rela hati untuk menghentikan ya sudah. Tapi selama itu nanti kalau misalnya tetap ya tetap nanti masyarakat itu nanti yang gerak. Warga mengancam akan terus menduduki jalan tersebut untuk menolak aktivitas pertambangan. Warga juga meminta kepada dinas terkait maupun aparat kepolisian untuk bersikap tegas agar tidak terjadi konflik sosial. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Sekolah yang di pinggiran selalu terabaikan, seperti yang dialami SD Negeri Sidomulyo 7, Kecamatan Silo, yang berada di tengah kebun dan hutan gunung Gumitir ini. Kondisi sekolah ini amat memprihatinkan, karena gedung sudah retak dan sewaktu-waktu bisa ambruk karena fondasinya sudah menggantung, akibat sering tergerus longsoran tebing di belakang bangunan. Retakan gedung ini menyeluruh di seluruh bangunan sekolah dan selalu mengancam siswa dan para guru. Ini kondisi gedung kan retak Bu ini. Iya. Kalau ada longsor kan bahaya ini. Ini gimana Ibu, was-was pada ini? Ya was-was Pak. Pernah dulu ada gempa ya retaknya tambah besar, tambah lebar. Selain retakan berbahaya, fasilitas belajar di SD Negeri Sidomulyo 7 ini sangat terbatas. Bangku belajar untuk siswa jumlahnya sangat tidak memenuhi untuk duduk 48 orang siswa. Hingga kini siswa pun selalu berebut tempat duduk saat belajar. Tak hanya bangku, rumah dinas guru yang ada di samping sekolah kondisinya lebih terburuk lagi. Kerusakan yang ada di seluruh bangunan, baik luar maupun dalam, hingga rumah yang bisa dimanfaatkan untuk kantor, kini tidak bisa digunakan lagi. Kepala Sekolah SD Negeri Sidomulyo 7, Kecamatan Silo ini mengaku sudah mengajukan berkali-kali untuk direhabilitasi, namun hingga kini masih belum pernah direspon dari pemerintah. Kurang baik. Iya kurang. Dan juga belum pernah dapat bantuan semenjak saya ada di sini. Iya. Terus sudah pernah melaporkan ke pimpinan? Oh, sudah cukup kok. Sudah bagian proposal pas setiap anu kan diminta itu Pak. Responnya kayak apa? Nah, suruh tunggu dulu giliran gitu.
Oke aja dah. Tinggal menunggu pemberian loh, Pak. Mau gimana lagi, ya harus sabar menunggu. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember tahun 2015 mencapai 269.540 jiwa. Sehingga angka tersebut menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya, yakni 270.400 jiwa pada tahun 2014. Namun jumlah tersebut masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin kabupaten sekitar pada tahun 2015, yakni Banyuwangi 146.000 jiwa, Lumajang 118.510 jiwa, Bondowoso 113.720 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk miskin se-Jawa Timur mengalami peningkatan dari 4.748.420 jiwa di tahun 2014 meningkat menjadi 4.787.000 jiwa. Tak hanya di wilayah pinggiran, di kawasan kota kabupaten juga banyak terjadi kesenjangan ekonomi seperti yang dialami oleh Sumiati, warga Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember ini. Dalam kesehariannya hanya berprofesi sebagai pemulung atau pengais sampah karena memang tak ada pilihan profesi lain yang lebih baik. Sumiati hanya berpenghasilan Rp140.000 hingga Rp150.000 per bulannya, sehingga hanya cukup untuk membeli lauk makan saja. Sedangkan untuk beras dia dapatkan dari program Raskin pemerintah. Sumiati berharap nasibnya bisa berubah lebih baik lagi ke depannya. Bu, sampean? Bu Sumiati. Sumiati, Bu ya. Ini kerja apa, Bu? Ini aku ndak iri. Ndak boleh lah. Ngumpulin ini, Bu ya. Ujian sekarang jagung, ya jagung. Sebarang lah, lakon. Ini dari kapan, Bu? Hah? Mulai bila? Ya, abis deh. Kita itu boleh singlah abis sih mau polong. Terseket, tak apa polo. Satu seket, tak apa. Dalam sama nonda iri leh. Poengki. Segeledek je lah, buat geledek. Oke, sebulan nggak Bu? Sebulan deh. Kayak teh. Nasib pahit juga dialami oleh Bapak Muhammad, warga Kecamatan Ajung, Jember. Ia harus bekerja sebagai buruh tani di sore hari dan sebagai tukang becak pada pagi dan malam hari. Profesi tersebut ia lakukan sejak 30 tahun lalu. Pak, jadi tukang becak ini, Pak? Hampir 30 tahun. 30 tahun. Selain sebagai tukang beca, Pak, keseharian tani, Pak. Oke. Ngarit mana? Ngarit, Pak ya? Iya. Sama apa? Tani. Sementara itu, menurut Kepala Seksi Statistik Sosial Kabupaten Jember Supardi, indikator perhitungan jumlah penduduk miskin tersebut melalui standar pola konsumsi makanan yakni 2.222 kalori per harinya. Sedangkan indikator perhitungan non-makanan dilakukan di tingkat pusat. Kalau angka kemiskinan harus dibedakan, masih ada kemiskinan makro dan kemiskinan mikro. Yang ada di kita itu kemiskinan yang makro. Nah, datanya yang dari 2015 itu tadi adalah 270.40 kan ya. Kemudian di 2015 itu sudah 269.54 dalam ribuan. Ini penduduk miskin itu indikatornya ya konsumsi, pola konsumsi masyarakat itu sendiri, kalori yang akan dihitung. Kalori berapa tadi, Pak? 2000 berapa? Kisaran 2222 kalori itu untuk makanan. Yang non makanan ini yang kita penghitungannya itu di tingkat pusat sana. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Dalam kunjungannya ke perusahaan Bos Image Nusantara ini, delegasi Pakistan mengaku kagum dengan kualitas produk cerutu Jember. Meski masih menggunakan sistem handmade, justru menjadi nilai tambah tersendiri dari produk cerutu Jember. Menurut mereka, rasa atau taste produk cerutu ini tak kalah dari cerutu Kubah yang namanya tersohor lebih dahulu. Sehingga ke depan prospek pemasaran cerutu Jember dinilai memiliki potensi yang sangat bagus karena dari segi kualitas maupun kemasan, cerutu Jember memiliki daya saing yang cukup dibandingkan dengan cerutu yang ada di luar negeri. Namun tentunya harus didukung dengan promosi dan marketing yang baik pula. Menurut salah satu anggota delegasi Pakistan, Linda,
Dirinya mengaku senang dan baru pertama kali bisa mengunjungi perusahaan produksi pembuatan cerutu. Bisnis ini menurutnya bisa sangat berkembang ke depannya, tentunya dengan inovasi strategi marketing yang tepat. It's good to learn about how to make cigars, and it's lovely to be here, and we learn that how to make it, and it's fantastic. Your first experience? Yeah, my first experience to be in the cigarette factory or in the cigar factory, so it's awesome to be here. What do you feel this? Yeah, it's very excited to be here to learn about how to make cigars. Sementara itu, General Manager PT Boss Image Nusantara Jember, Imam Wahid Wahyudi, mengaku sangat senang dan mengapresiasi langkah Pemkab Jember dalam mengenalkan produk lokal Jember. Diharapkan dapat meningkatkan potensi produk lokal Kabupaten Jember agar mampu diekspor ke berbagai negara khususnya Pakistan. Pakistan. Ini sebuah karena banyak sekali yang datang ke Jember mencari potensi. Kita ada edamam, cerutu, dan sebagainya. Ada tembakau, mudah-mudahan setelah ini ada lebih jauh sehingga produk unggulan Jember juga bisa terrealisasi ekspor ke Pakistan. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Badan POM Jawa Timur melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya bagi pedagang makanan yang ada di Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Jember. Kegiatan kali ini Badan POM Jawa Timur menjelaskan akan ciri-ciri makanan yang mengandung formalin serta bahayanya bahan makanan yang mengandung formalin jika dikonsumsi. Sementara itu, menurut Bagus, Kepala Badan POM Jawa Timur menyampaikan bahwa kegiatan kali ini dalam rangka meningkatkan keamanan pangan agar masyarakat bisa lebih berhati-hati saat membeli makanan untuk dikonsumsi. Tentu mengenalkan kepada masyarakat agar lebih teliti, lebih waspada terhadap obat dan makanan ya. Terutamanya memang hari ini kami mengambil topik adalah tentang keamanan pangan. Nah, ini adalah kegiatan rutin yang menjadi tugas pokok fungsi kami. Nah, kami lakukan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Sebanyak 1.799 slop rokok tanpa cukai diamankan di Mapolres Jember sebagai barang bukti. Menurut Wakapolres Jember Kompol Edo Satya, Polres Jember berhasil mengungkap penjualan rokok tanpa cukai tersebut di Pasar Buah, Kecamatan Patrang, Jember. Kemasan rokok ilegal ini juga sangat mirip dengan kemasan rokok yang dijual pada umumnya di pasaran. Hanya nama yang berbeda diantaranya Yeye Milk, Andalan, dan ST Premium. Untuk selanjutnya, Polres Jember akan menyerahkan barang bukti ini kepada Badan Bea Cukai untuk diselidiki lebih lanjut. Tanggal 17 Oktober sekitar pukul 5 pagi di 3 lokasi TKP yang berbeda. Yang pertama di Pasar Buah, Jalan Raya Desa Baratan, Kecamatan Patrang. Yang kedua di Jalan Raya Desa Gelagahwero, Kecamatan Kalisat. Dan yang ketiga di alun-alun Kalisat, Jember. Telah kita tangkap dan kita sita kasus penjualan rokok tanpa cukai. Dengan total yang berhasil kita amankan adalah 1.799 slop rokok. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Dalam acara sarasehan yang digelar oleh Kapolda Jawa Timur dan seluruh Kapolres wilayah Jawa Timur bersama para wartawan daerah se-Jawa Timur, Kapolda Jatim Inspektur Jenderal Polisi Anton Setiaji menghimbau kepada seluruh Kapolres bahwa awak media bisa ikut serta dalam Kamtibmas di daerahnya. Sehingga Kapolres harus bisa mendekatkan diri kepada awak media agar informasi bisa didapat dengan lebih cepat. Kapolda Anton Setiaji mengaku terkejut jika sampai saat ini masih ada saja Kapolres yang takut atau tidak berkenan memberikan statement kepada awak media. Kedepan Kapolda Anton Setiaji berharap tidak ada lagi anggota Polri yang takut untuk berstatement kepada wartawan. Kita harapan kami, ya kebetulan kita nanti terakhir saya di sini, ini Jawa Timur insya Allah stabilitas Kamtibmas akan tertutup. Itu tujuan utama daripada kita ini. Makanya kita undang semua pakar-pakar, semua yang tidak asing dengan teman-teman media.
Namun Kapolda Anton Setiaji juga menghimbau kepada Kapolres seluruh wilayah Jawa Timur untuk memahami antara wartawan profesional dan yang mengaku sebagai wartawan. Dari Surabaya, Deka Aji, Jember 1 TV melaporkan. Pengobatan Nur Hidayah dikenal luas sebagai pengobatan yang meracik ramuan tradisional yang ada di Indonesia yang berkembang menurut interpretasi yang menjadi satu image sebagai satu kekuatan, vitalitas atau hal yang berhubungan dengan keperkasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengobatan alternatif Nur Hidayah membantu mengatasi diabetes, kolesterol, asam urat, lambung, stroke, dan komplikasinya. Dan juga bagi Anda yang mempunyai keluhan vitalitas, belum mempunyai keturunan, bisa juga diatasi di pengobatan Nur Hidayah. Metode terapi yang dikembangkan di pengobatan Nur Hidayah adalah metode acupressure stick finger, yaitu proses pemijatan yang dipusatkan pada syaraf-syarafnya guna memperlancar sirkulasi darah serta membetulkan otot-otot yang tersumbat. Metode ini tanpa menggunakan alat bantu apapun. Pengobatan Nur Hidayah juga menggunakan ramuan tradisional dan herbal dalam membantu keluhan pasiennya. Dengan metode terapi acupressure stick finger dan dipadu-padankan dengan ramuan herbal, sangat efektif membantu mengatasi semua masalah penyakit Anda. Bagi Anda yang mengalami keluhan penyakit, silakan datang di pengobatan Nur Hidayah. Kepuasan Anda, kebahagiaan kamu. Dengan niat manjada wajada, Klinik Nur Hidayah siap membantu masalah Pak Sutri. Pemerintah Kabupaten Jember mengindikasi sebanyak 180 nelayan di wilayah pantai selatan Jember masih menjadi pemburu bayi lobster atau benur. Padahal berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015, pemerintah melarang penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan jika panjangnya masih belum memenuhi syarat. Lobster tidak boleh ditangkap jika ukuran karapasnya kurang dari 8 cm. Sedangkan kepiting yang boleh ditangkap harus memiliki panjang lebih dari 15 cm dan rajungan minimal 10 cm. Jika aturan tersebut dilanggar, maka dianggap merusak kelestarian lingkungan laut. Menurut Suhartono, Kasih Pengembangan, Pengawasan, dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Kelautan, Disperikel Jember, saat ini ada informasi sebanyak 180 nelayan yang berada di Kecamatan Ambulu dan Puger yang masih melakukan penangkapan hewan laut secara ilegal itu. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur juga sudah mengirimkan surat edaran terkait larangan itu kepada seluruh dinas perikanan di tingkat daerah. Suhartono juga menyebutkan perburuan bayi lobster memang marak terjadi di sekitar pantai selatan Jember. Kalau sementara ini yang saya tahu untuk Watulo 180 orang data sementara. Sedangkan untuk Puger saya masih belum tahu datanya berapa orang, saya masih belum tahu. Yang saya tahu persis
Kecamatan Bulu, Desa Sumberjo 180 orang. Sebenarnya untuk tindakan dari lain ini ilegal atau legal? Kalau menurut saya ilegal memang, ilegal karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dengan menggunakan sepeda motor dan mobil, ratusan santri dan pemuda NU Kecamatan Kencong mengikuti pawai sejauh 30 km melewati 5 kecamatan dari MWC NU Jombang menuju MWC Puger dengan melewati PCNU Kencong, Gumukmas, Umbul Sari, dan Kasihan Pugar. Kirap santri tersebut digelar oleh PCNU Kencong untuk menyambut Hari Santri Nasional 22 Oktober yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Para santri dan santriwati yang lain tampak menyambut kirap di sepanjang jalan sambil memainkan musik hadra dan mengibarkan bendera. Kirap Hari Santri Nasional tersebut dikawal ketat oleh aparat kepolisian dan TNI yang dibantu oleh personil Banser NU setempat. Setibanya di alun-alun Kecamatan Wuluhan, rombongan kirap santri ini langsung mengikuti apel dengan khidmat, yakni upacara penyerahan Panji Nahdlatul Ulama dari ulama kepada Ketua Tanfid PCNU Kencong, Kiai Haji Hasim Wafir. Dalam upacara santri tersebut juga dibacakan resolusi Jihad Hadratus Syaikh Kiai Hasim Asari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama, yang konon menjadi spirit ideologis perjuangan para santri dan arek-arek Surabaya dalam pertempuran mengusir penjajahan sekutu yang diboncengi Belanda pada tanggal 10 November 1945 yang kemudian dikenal sebagai Hari Pahlawan. Berpartisipasi dengan mengadakan kirap jihad yang dimulai dari seluruh MPC di bawah naungan PCNU Kencong. Berapa kilo ini? Perkiraan 30 kilo. 30 kilo. Dan ini memberikan pendidikan yang edukasi yang baik sehingga ke depan bahwa santri itu bisa berkontribusi terhadap bangsa dan negara. Ketua Panitia Kirap Santri PCNU Kencong Ahmad Sutondo menyebutkan seluruh jajaran struktural NU terlibat dalam agenda itu, mulai dari pengurus cabang, MWC hingga tingkat ranting. Tidak hanya itu, badan otonom NU yang lain juga ikut berpartisipasi seperti IPNU, IPPNU, PMII, GP Ansor, Banser, Fatayat, dan Muslimat. Tantangan yang cukup besar, terutama di era globalisasi. Jadi santri harus mampu memfilter budaya-budaya Barat yang mungkin bisa merusak kebudayaan atau nilai kultur dan religius di Indonesia. Jadi dari Jember, tim liputan Jember 1 TV melaporkan. Berbagai kegiatan terus dilakukan oleh warga Jember untuk menyambut peringatan Hari Santri Nasional 22 Oktober. Mulai dari kirap, upacara seremonial, hingga aksi sosial santunan yatim piatu. Beberapa hari ke depan rangkaian acara peringatan Hari Santri akan terus dilakukan, seperti upacara serentak, jalan sehat, dan pembacaan 1 miliar sholawat nariyah. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengenang perjuangan para santri dan ulama dalam peperangan melawan sekutu dan Belanda pada 10 November 1945 di Surabaya, yang saat itu diawali oleh resolusi jihad pendiri NU, yakni Hadratus Syaikh Kiai Hasim Asyari. Namun momentum Hari Santri Nasional jangan hanya menjadi upacara seremonial dan euforia belaka. Momentum Hari Santri Nasional harus direfleksikan sebagai spirit perjuangan para santri ke depan, agar terus berperan dalam memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat. Baik itu kontribusi di sektor ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, politik maupun ekonomi. Sehingga spirit jihad santri di era baru ini harus direalisasikan melalui jihad melawan korupsi, kemiskinan, kebodohan, dan lain-lain. Para santri pun ke depan harus bisa menjadi ilmuwan, aktivis, pengusaha, hingga negarawan yang baik. Kita sebagai komponen santri, khususnya Nahdlatul Ulama tentunya harus mengapresiasi penetapan pemerintah itu, sehingga kemudian pada setiap tanggal 22 Oktober yang sudah ditetapkan sebagai Hari Santri ini,
kita lakukan banyak berbagai macam kegiatan yang bermanfaat tentunya. Santri memasuki era baru ini, santri harus masuk kepada dunia-dunia profesional, pada tuntutan profesionalisme. Harus mulai masuk ke jabatan-jabatan profesional ya, sebagai kiai, tetapi kiai yang juga punya keahlian dalam bidang ini. Sebagai seorang agamawan, tetapi yang sudah memiliki keahlian dalam bidang-bidang yang lain. Karena itu adalah tuntutan masyarakat yang juga harus direspon secara proaktif oleh kalangan pesantren. Dulu yang namanya santri dengan artian yang luas itu lebih fokus dia itu adalah hanya mengaji dan mengajar, artinya fokus pada agama. Namun pada akhir-akhir ini banyak santri itu juga terlibat di dalam pengembangan ekonomi, terutama ekonomi mikro yang diwakili oleh Sidogiri dan alumninya, yang muncul BMT, kemudian muncul Basmalah yang bergerak bidang retail. Banyak santri itu yang memang doktor dalam bidang ilmu-ilmu tertentu, baik sains, baik ilmu-ilmu eksak maupun ilmu sosial, sehingga banyak santri yang menjabat sebagai dosen, sebagai rektor, bahkan juga pejabat menteri, bahkan juga bupati, dan juga bahkan pernah pengalaman juga menjadi presiden kayak Gus Dur sebagai santri, dan juga menteri, sekarang banyak yang santri. Dari Jember, tim liputan Jember 1 TV melaporkan. Apel khusus penandatanganan anti pungli digelar di halaman Mapolres Jember. Menurut Kepala Kepolisian Resor Jember Ajun Komisaris Besar Polisi Sabirul Alif, Polres Jember saat ini sedang menjalankan instruksi Presiden Jokowi untuk menjadi contoh sebagai instansi kepolisian anti pungli di Jawa Timur. Bahkan Polres Jember adalah Polres pertama yang melakukan penandatanganan tersebut. AKBP Sabirul Alif mengatakan, hal ini memang sangat berat dilakukan oleh anggota, karena mereka tidak boleh menerima suap terkait pelayanan apapun, mulai dari SKCK, SIM, STNK, dan seluruh pelayanan publik lainnya. Namun dengan semakin ketatnya pelayanan anti pungli tentu akan berdampak positif kepada masyarakat, sekaligus akan semakin membuat anggota kepolisian dan karyawan sipil Polres Jember lebih profesional. Yang sanksi yang pertama adalah jelas. Pertama adalah kode etik. Ya, sanksi bahwa kurungan ya dan sebagainya sampai bahkan pemecatan. Ini yang harus kita lakukan. Via sosial pun kita bisa menampung aspirasi. Kemarin ada laporan Banpol kita melakukan razia. Banpol melakukan razia. Ini sudah nggak benar ini. Makanya hari ini kita periksa Banpol tersebut. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Serapan beras dari petani hingga pertengahan bulan ini masih belum menemui masalah yang berarti. Stok persediaan masih terbilang aman. Hal ini disampaikan oleh Kepala Gudang Pecoro, Bejo. Menurut Bejo, meskipun cuaca di Jember terbilang tidak menentu dan sulit diprediksi akhir-akhir ini, seperti panas maupun hujan lebat masih terjadi di Jember. Namun hal tersebut tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap serapan beras oleh Bulog dari petani Jember. Sementara itu, untuk kualitas beras di Gudang Pecoro yang merupakan beras jenis medium dan juga premium masih terlihat bagus dan juga baik untuk dikonsumsi. Namun terkait kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas beras Jember, Bejo tidak memungkiri adanya kemungkinan kondisi kebocoran gudang yang tidak terpantau petugas. Dan pihaknya ke depan akan lebih memperketat proses seleksi dan pengawasan sebelum beras terdistribusi kepada masyarakat. Alhamdulillah sampai detik ini kita Bulog Jember masih melakukan penyerapan gabah maupun beras dari hasil petani kita. Mengenai cuaca Pak, nggak ada pengaruh? Alhamdulillah cuaca sangat mendukung Mas. Untuk hujan, memang hujan tapi ada panasnya juga ada, jadi tidak menghambat untuk penyerapan kita. Yang disangsikan masyarakat jika beras Bulog jelek itu tidak terbukti berarti? Insya Allah yang disangsikan untuk beras jelek kami ya tidak menutupi. Barangkali yang jelek ini kita itu kan ada atap Mas ya, atap, terus mungkin apabila ada kebocoran. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan.
Pembelian tiket kereta api secara manual di stasiun mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Dengan maraknya teknologi informasi berbasis digital dan gadget, sehingga proses transaksi bisa lebih efektif dan efisien. Saat ditemui di stasiun Jember, Humas PT KAI Daops 9 Jember Lukman Arif mengatakan, jika masyarakat saat ini sudah mulai bertransaksi secara online untuk memesan tiket, bahkan pada tahun 2016 ini, sudah sekitar 65% masyarakat membeli tiket melalui jalur eksternal, seperti di toko modern, ATM, bahkan melalui internet dan gadget. Lukman menilai stigma masyarakat bahwa membeli tiket harus secara manual di stasiun sudah mulai berubah. Hal ini berdampak positif pada berkurangnya antrian yang terjadi di stasiun. Lukman mengatakan saat ini antrian yang terjadi di stasiun memang sudah tidak seramai dulu, karena banyaknya masyarakat yang membeli secara online, dan menurutnya hal ini sangat bagus dan efisien bagi masyarakat. Dari data terakhir kami itu sampai dengan bulan September kemarin, sekitar 65% masyarakat itu sudah mulai memesan di jalur eksternal kami, seperti di minimarket, online ataupun di agen-agen yang telah resmi. Hal ini menunjukkan bahwa mudah-mudahan anggapan bahwa beli tiket kereta api harus di stasiun sudah mulai berubah. Itu mudah-mudahan bisa tercapai. Dari Jember, Deka Aji, Jember 1 TV melaporkan. Dalam penyajiannya, soto degan ini dimulai dengan mengupas kelapa muda atau degan, lalu isinya dikeluarkan. Setelah itu, berbagai bahan soto seperti bumbu, kuah soto, daging, serutan kelapa muda, kentang dan bawang goreng satu persatu dimasukkan ke dalam batok kelapa muda tersebut. Lalu kelapa beserta isinya dibakar selama kurang lebih 10 menit. Setelah dirasa cukup matang, batok degan yang telah diisi sajian soto tersebut diangkat dan langsung disajikan selagi panas. Disajikan dengan sepiring nasi dan sambal serta kecap manis, hidangan soto degan ini cocok untuk hidangan santap siang. Menurut Adelia, rasa soto ini sangat khas karena baru di Jember yang disajikan langsung dengan kelapa muda sebagai isian dan juga tempat penyajiannya. Selain kenikmatan tersendiri, kelapa muda juga sangat baik untuk tubuh. Enak sekali, aromanya kayaknya khas ya. Biasanya soto kan ada koyanya, ini nggak pakai koya, kayaknya dari degan ini ya. Sama habis dibakar, aromanya kelapa ini kayaknya bagus dah, enak. Baru ini saya makan di Jember, makan soto degan jamur ya. Ervan selaku pengunjung lain juga mengaku sering menyantap sajian soto degan selepas melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari. Karena selain enak juga digemari oleh anak-anak, sehingga juga bisa menjadi hidangan di keluarga. Saya menikmatinya sering, setiap kali pulang kerja saya selalu mampir. Rasanya mantap. Lalu ini mengandung kelapa yang bisa untuk melunturkan racun-racun dalam tubuh. Mungkin kawan-kawan boleh nyoba ke sini kalau mampir Jember, atau warga Jember mari mampir di sini. Ini nikmat sekali. Sementara itu, menurut pemilik depot, Dia Tresno, ide membuat dan menjual soto degan ini berawal dari dirinya bersama koleganya yang lain membuat hidangan asli dan khas Jember untuk suatu perlombaan, dan tanpa diduga hidangan soto degannya ini digemari dan memenangkan lomba tersebut. Akhirnya dirinya memberanikan diri untuk membuka depot soto degan dan alhamdulillah masakannya laris dan banyak masyarakat yang menyukai. Awalnya waktu itu kita mengikuti lomba di Jember itu mencari makanan khas Jember. Yeah. Untuk festival Pendalungan. Nah, kebetulan kita berinovasi mencari ide-ide yang bahannya mudah untuk didapatkan di daerah Jember. Akhirnya kita berpikirnya soto kan sudah biasa, cuman kita kepengennya yang berbeda. Akhirnya kita pakai yang kelapa muda. Kita berinovasi, kita masukkan kelapa mudanya dan kita juga kasih jamur di dalamnya. Itu belum pernah ada soto, ada jamurnya, ada kelapa mudanya, itu belum pernah ada. Jadi kita kemarin mencoba itu dan kebetulan kemarin menang juara satunya. Untuk menikmati soto degan ini, Anda cukup merogoh kocek Rp30.000
dengan satu porsi soto yang bisa dimakan untuk berdua, dan depot rumah Bunda ini beralamatkan di Jalan Kiai Haji Ahmad Siddiq, Talangsari, Jember. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Nah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Tajam Sepekan kali ini. Saya Rati Purwa beserta kerabat kerja bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa dan salam 1 TV.